Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Oke, melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Sekarang kita akan membahas mengenai pembagian isim ya. Pembagian isim dari segi umum dan khususnya ya. Kita dulu pernah mempelajari pembagian isim ya, isim yang lain ya. Isim jadi menjadi isim dohir dan isim domir, isim dibagi menjadi isim mufrad, jamak taksir dari segi jumlahnya, jamak salim, jamak salim dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang isim dari segi nakirah dan makrifatnya ya, dari segi umum dan khususnya. Ya. Langsung saja ya. Kita apa itu nakirah? Isim nakirah itu apa? Isim menunjukkan arti umum ya. Atau gampangnya itu apa? Nakirah itu isim yang bisa dimasuki oleh alif lam. Ya. Setiap isim yang bisa dimasuki oleh alif dan lam, maka itu hukumnya adalah isim nakirah. Ya, kitabun seperti kitabun di sini ya. Kitabun di sini bisa dimasuki oleh alif dan lam. Al kitabu. Ya. Rajulun. Ar-rajulu. Nah, maka rajulun di sini adalah nakirah. Insanun manusia. Insanun. Ketika dimasuki alif lam menjadi al-insanu. Maka insanun di sini adalah isim nakirah karena dia bisa dimasuki oleh alif dan lam. Nah, jelas ya. Intinya isim nakirah itu isim menunjukkan arti umum dan patokannya itu dia bisa dimasuki oleh alif dan lam. Ya, karena nggak semua isim bisa dimasuki alif dan lam ya, seperti nama orang itu nggak bisa dimasuki alif dan lam, atau domir nggak bisa dimasuki alif dan lam. Ya. Oke, itu yang pertama isim nakirah. Adapun yang kedua itu adalah isim ma'rifat. Ya, isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu gampangannya itu dia menunjukkan arti khusus. Ya, atau gampangannya itu dia tidak bisa dimasuki oleh alif dan lam. Tidak bisa dimasuki alif dan lam. Dan dia menunjukkan arti khusus mayoritasnya. Dia menunjukkan arti khusus. Seperti isim domir. Isim domir ya. Isim domir itu kata ganti. Seperti huwa, huma, hum ya. Seperti yang kita pernah pelajari dulu, huwa, huma, hum dan seterusnya, itu semua adalah namanya isim domir atau kata ganti dalam bahasa Arab. Ya. Itu statusnya adalah ma'rifat. Ya, itu statusnya adalah ma'rifat khusus. Nah, itu statusnya adalah ma'rifat. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah isim alam. Isim alam itu adalah isim yang apa? Isim ataupun sebuah nama ya. Sebuah nama yang ditunjukkan untuk suatu tertentu, khusus untuk suatu tertentu. Ya, penamaan yang dikhususkan untuk suatu tertentu. Ya, misalnya ya baik itu nama orang, nama kota, ya, nama bulan ataupun penamaan terhadap sesuatu yang khusus lainnya. Ya, seperti nama orang ya. Misalnya nama orang Ali. Ya. Ali ini adalah nama yang diperuntukkan untuk seseorang tertentu. Ya, seseorang tertentu. Ya, maka orang lain tidak bisa dinamakan Ali. Ya, walaupun ada orang yang lain yang dinamakan Ali tapi beda alinya. Ali ini dengan Ali ini beda, khusus ya. Ya, intinya itu adalah nama yang diperuntukkan untuk suatu zat tertentu ya, seperti Ali yang diperuntukkan untuk seseorang tertentu. Ya. Ataupun nama kota, misalnya Surabaya, ya. Surabaya. Ya, Surabaya itu diperuntukkan untuk suatu nama yang diperuntukkan untuk kota tertentu, untuk tempat tertentu. Ya. Khusus untuk suatu tempat tertentu. Nah, itu isim alam. Ataupun Jakarta adalah suatu kota, nama suatu kota tertentu. Maka kota yang lain atau tempat-tempat yang lain tidak bisa dinamakan Surabaya atau Jakarta. Ya.
ataupun nama bulan. Misalnya Ramadan. Ya. Ramadan adalah nama bulan yang diperuntukkan untuk waktu tertentu. Ya, itu semua adalah dinamakan isim alam. Alam. Isim alam statusnya ada isim ma'rifat. Jelas ya? Intinya suatu nama yang diperuntukkan untuk suatu tertentu itu namanya isim alam ya. Beda dengan rojul, laki-laki ya, rojul. Ya, seorang laki-laki ya. Di situ rojul bisa mencakup semua laki-laki. Artinya rojul itu adalah seorang laki-laki atau laki-laki ya. Semua orang laki-laki, manusia laki-laki itu bisa dinamakan rojul. Jadi dia umum ya. Beda dengan Muhammad yang khusus untuk seseorang laki-laki tertentu. Ya, jelas ya. Untuk selanjutnya adalah isim mausul. Isim mausul ini gampangannya itu isim yang artinya itu yang ya, alladhi seperti alladhi atau allati. Alladhi untuk laki-laki, allati untuk perempuan. Ya, untuk lebih jelasnya nanti akan kita pelajari karena ini termasuk ada pembahasannya sendiri yang pembahasannya itu lumayan panjang ya. Membutuhkan waktu tersendiri untuk menjelaskannya ya. Intinya itu isim mausul adalah termasuk isim ma'rifat. Oke? Adapun yang keempat adalah isim isyarah. Isim isyarah itu adalah isim yang menunjukkan isyarah ya, menunjukkan isyarah ya, isyarah tertentu ya. Seperti yang kita kenal biasanya hadza ya, hadihi, dalika, dalika, tilka ya, hunaka, ini untuk laki-laki, hada ini untuk laki-laki, ini artinya ini untuk laki-laki, hadihi ini untuk perempuan, dalika itu untuk laki-laki, tilka itu untuk perempuan, huna arti di sini, hunaka di sana. Ya, ini semua dinamakan isim isyarah. Ini statusnya isim isyarah ini statusnya adalah ma'rifat, ya, ma'rifat. Ya, nanti ada pembahasan tersendiri ya isim isyarah, kita akan bahas di lain waktu ya. Ada pembahasannya tersendiri. Oke, untuk yang kelima adalah isim nakirah yang dimasuki alif lam. Ya, isim nakirah yang dimasuki alif dan lam. Ya. Ya, seperti rojulun, seorang laki-laki, rojulun. Dia adalah isim nakirah karena dia bisa dimasuki oleh alif dan lam. Namun ketika dia dimasuki oleh alif dan lam, rojulu, maka dia statusnya berubah menjadi isim ma'rifat. Ya, begitu juga kitabun. Ketika dimasuki al jadi kitabu, maka dia jadi isim ma'rifat. Ya, jelas ya, gampang sekali. Untuk yang selanjutnya yang keenam adalah isim nakirah ya. Perhatikan ya, isim nakirah yang dimudhofkan ataupun disandarkan kepada salah satu isim ma'rifat. Ya, isim nakirah yang dimudhofkan atau disandarkan kepada salah satu isim ma'rifat. Seperti contoh kitabun ya. Dia adalah isim nakirah. Ketika dimudhofkan atau disandarkan kepada isim ma'rifat, semisal dimudhofkan kepada isim alam. Ali misalnya, kitabu aliyin, maka kitab di sini statusnya adalah ma'rifat. Ya, karena dia sudah dimudhofkan kepada isim ma'rifat lainnya yaitu isim alam. Ya. Begitu juga ketika dimudhofkan kepada dhamir, kita, buku kamu. Kitab ini statusnya adalah jadi isim ma'rifat karena dia telah dimudhofkan kepada isim dhamir, yang mana isim dhamir itu adalah isim ma'rifat. Ya. Beda lagi ketika kita mudhofkan kepada isim nakirah. Nah, seperti contoh kitabu rojulin. Kitabu rojulin. Ya.
bukunya anak laki-laki. Nah, kitab di sini statusnya tetap nakiro, walaupun dia telah dimudofkan, karena dia dimudofkannya bukan kepada isim ma'rifat tapi kepada isim nakiro. Rajuli di sini nakiro bukan ma'rifat. Kecuali jika kita tambahkan kita masukkan ke rajul di sini alif lam. Kitabur rajuli. Maka dia secara otomatis berubah, kitabur di sini secara otomatis berubah menjadi isim ma'rifat. Ya. Sekarang kita sudah memahami, insyaallah kita sudah memahami isim nakir dan isim ma'rifat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.